Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam perayaan Natal PNB HKI Siaba Labal pada malam hari ini tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal ma di Hita Salukna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana tema perayaan Natal kita pada malam hari ini, kata kunci yang boleh kami simpulkan yakni perlunya penguasaan diri. Mengapa kita perlu menguasai diri? Selain daripada yang dikatakan oleh pembina kita tadi, kita perlu menguasai diri. Yang pertama, supaya jangan jatuh dan supaya jangan mudah tergoda. Orang-orang yang mudah tergoda pasti gampang terjatuh. Tergoda akan perbuatan-perbuatan yang jahat, tergoda akan hal-hal yang tidak baik, kita pasti jatuh di situ. Barang siapa yang mudah tergoda, dia akan diombang-ambingkan. Dan dia tidak memiliki sebuah prinsip akan sebuah kebenaran di tengah-tengah kehidupannya. Boleh dikatakan mudah untuk termakan berita-berita bohong. Makanya perlu kita menguasai diri kita supaya jangan mudah termakan oleh berita-berita bohong yang sangat-sangat tren saat ini bagi kaum milenial oleh perkembangan generasi sesuai dengan zaman saat ini. Kalau di generasi Z, seperti yang dikatakan Inang Pembina tadi, pasti tidak tahu apa yang terjadi di dunia maya sana. Namun di generasi milenial saat ini, kalau mudah tergoda, pasti akan terjatuh. Kemarin ada seseorang yang mengatasnamakan yang sudah kenal dengan Inang Pendeta, ingin mencoba menipu dengan berbagai macam cara agar mau tergoda, mau tertipu. Tapi saya katakan, saya juga minggu kemarin sudah ada berita demikian. Jadi tak usah layani, katakan bohong, katakan penipu. Oleh karena perkembangan teknologi saat ini, foto dalam media sosial akun kita boleh dipergunakan orang untuk mengatasnamakan kita, padahal tidak. Oleh karena itu kita harus menguasai diri kita.
di dalam genggaman gadget yang ada bagi kita, orang boleh mengetahui dunia kita, dan kita juga boleh mengetahui dunia orang. Oleh sebab itu, supaya jangan mudah tergoda, itu perlu kita menguasai diri. Yang kedua, mengapa kita perlu menguasai diri? Supaya jangan mudah saling menyalahkan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 10b, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di bagian bahasa Bataknya di dok masih julu-juluan dan pahamu, masih pasangapan. Kenapa mudah orang menyalahkan orang lain? Si A mudah menyalahkan si B mudah menyalahkan si C, karena tidak ada saling memberi hormat satu dengan yang lain. Salam, hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedisiplinan hidup dan tata krama, sopan dan santun sangatlah dituntut di dalam era perkembangan zaman saat ini, yang walaupun sifatnya memang pribadi atau sifatnya memang dalam diri kita sendiri, tapi kita harus memiliki saling mendahului, memberi hormat satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita tidak mudah mengatakan dia bersalah. Dengan demikian, kita tidak mudah kita berkata bahwa dia benar-benar sangat salah. Hal tersebut sering terjadi di kalangan kaum muda, kaum milenial. Karena apa? Karena adu gagasan, adu ide, adu intelektual yang salah kaprah, sehingga dalam sebuah topik yang dibahas di dalam era milenial saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering untuk menyudutkan orang lain dengan sebuah kesalahan yang ditetapkan kepada seseorang. Jika dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak akan bisa berkembang. Ido ubanda dido dihalak batak. Asa sinang puhon sude sian bagas roha. Asa unang dijujur sanut naik. Jujur mulai hasisega, bonus mulai hadilingga. Supaya jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan engkau perhitungkan kesalahannya. Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak pernah mengatakan 1000 kali engkau salah pendeta, aku akan menghukummu. 1000 kali engkau tidak melakukan apa yang kuperintahkan, aku akan menghukummu. Melainkan dia berkata, aku menyuruh anakku ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagimu, dan bukan juga untuk bagimu, tapi juga untuk dunia. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang mudah menyalahkan orang lain
Dia adalah orang yang tidak memiliki kasih. Namun orang yang selalu memiliki kasih, dia akan selalu memberikan sebuah peringatan bahwa apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, sebagaimana Tuhan terhadap umat Israel. Dia mengasihi umatnya, sehingga dia mengatakan, aku akan menghukum engkau lewat tertuangnya engkau ke Babel. Namun aku akan membawa engkau keluar dari kebuangan Babel dengan kasihku dan anugerahku. Oleh karena itu, berubahlah, bertobatlah. Baru yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sebenarnya penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu yakni mampu menahan diri, mampu menjaga diri agar jangan jatuh ke dalam dosa. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26, jagalah lidahmu agar tidak berkata-kata jahat. Orang yang tidak mampu menjaga diri sehingga terjatuh dalam perbuatan dosa, diawali dengan sebuah perkataan dari lidah yang tak bertulang ini, sebuah ungkapan yang sembrono kita keluarkan untuk saling memfitnah satu dengan yang lain, untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Perkataan selalu diiringi dengan sebuah perbuatan yang jahat, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak akan bisa menguasai diri kita. Oleh sebab itu, mari, agar kita dapat menguasai diri, ada 4 poin yang harus kita lakukan, yakni melatih diri agar disiplin. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Latihlah dirimu beribadah. Di dalam kita melatih diri beribadah, akan melahirkan sebuah hidup yang disiplin, dan kunci kesuksesan untuk meraih sebuah masa depan adalah kedisiplinan. Disiplin di dalam waktu, disiplin di dalam belajar, seperti yang dikatakan oleh orang tua kita tadi. Disiplin di dalam memakai apa yang ada pada kita, yakni gadget, segenggam tangan itu. Kalau kita tidak disiplin, boleh kita larut di sana dan terlarut. Akhirnya dan olo behitam pulau-pulau molo seholan nabiodo ta jama-jama manang tatiup. Kalau hanya di situ kita bermain dan bermain di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu cara supaya bisa disiplin, bagi waktumu dengan baik. 24 jam satu hari satu malam, 12 jam satu hari. Berapa jam kita harus belajar? Berapa jam kita harus bekerja? Berapa jam kita harus memegang gadget? Berapa jam kita harus beristirahat? Anak muda, kaum milenial harus boleh membagikan waktu tersebut. Disitulah dituntut kedewasaan diri. Seseorang boleh dikatakan dewasa dalam dirinya sendiri jika dia sudah mampu untuk mendisiplinkan dirinya, terlebih-lebih kepada Tuhan, mendisiplinkan dirinya di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, agar kita dapat menguasai diri kita,
memberi diri dipimpin roh Tuhan. Yang dipimpin roh Tuhan akan hidup di dalam roh Tuhan. Buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23, salah satu buah roh itu yakni penguasaan diri. Molo di bahasa Batak di do hatomano. Bagaimana kita orang yang telah menerima keselamatan dari Kristus memang benar-benar memiliki hatomanon ngulu nomor hatomanon di lokatongani ngulu, yakni hidup seturut dengan Roh Kudus, hidup mau dipimpin roh Tuhan, jangan mau dipimpin roh dunia, jangan mau dipimpin roh kemajuan zaman, tapi biarkanlah hidupmu dipimpin oleh roh Tuhan, agar kita boleh menguasai diri kita. Dengan demikian kita akan boleh memiliki kemenangan, kemerdekaan di dalam hidup. Yang ketiga, yakni membangun persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Sebagai seorang anak muda, sebagai kaum milenial, bersekutu dengan Tuhan. Mari persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan cara unang begadang sahat untuk ngaporongin. Jangan engkau mengkonsumsi narkotika. Jangan kotori hidupmu dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi jauhilah itu semuanya. Tak ada gunanya engkau saat ini enak dan merasa senang mau mengkonsumsi narkoba, padahal esok lusa masa depanmu hancur seketika itu. Oleh karena itu, persekutuan dengan Tuhan, yakni tubuhmu kau persembahkan menjadi persembahan kudus di hadapan Tuhan. Jauhkan semua untuk mengkonsumsi narkotika. Jauhkan dirimu dari pergaulan-pergaulan bebas. Jauhkan dirimu dari begadang. Seperti apa yang dikatakan Roma Irama. Begadang boleh begadang kalau ada gunanya. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Kalau tidak untuk mengerjakan sebuah pekerjaan tugas di sekolah, di perkuliahan, jangan mau begadang. Kalau untuk happy-happy di tengah-tengah kehidupan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memandang teman sebagai saudara yang sama-sama diselamatkan oleh Kristus di kayu salib. Kalau kita memandang teman kita sebagai saudara yang sama-sama telah diselamatkan oleh Kristus, maka kita tidak boleh menyalahkan dia. Kita tidak boleh untuk tidak bergabung dengan dia. Justru karena kita sama-sama diselamatkan oleh Kristus, maka kita berkumpul, bersekutu, mersaul di tongah-tongani ngulwo. Dengan kita memandang teman kita sebagai saudara, maka kita tidak meninggikan hati kita. Dan bemet idota dokatai alaidus nama hita rabdohot nasida, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Subtema perayaan Natal kita saat ini, hendaknya kita menjadi generasi muda yang kuat, generasi masa depan gereja, sebagaimana visi misi HKI, kuat iman, misioner, dedikatif, yakni memiliki sebuah misi yang baik ke depan, dan dedikatif memiliki sebuah kepribadian yang berpendidikan, sebuah kepribadian yang berkreasi. Tahun 2023 ini tahun peningkatan kreativitas di dalam hidup kita. Lewat perayaan Natal ini nanti, saudara, anak-anak kami PNB akan menunjukkan sebuah kreasi, sebuah karya untuk menjadi kado Natal untuk kami orang tuamu. Oleh karena itu, tumbuh kembangkanlah imanmu, tumbuh kembangkanlah kreasimu agar mampu untuk menghadapi zaman yang pada saat ini generasi Z akan ketinggalan, generasi milenial akan maju terus. Maka anak-anak kami PNB jangan mau ketinggalan, tapi majulah terus sesuai dengan arahan, bimbingan dari apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan Allah, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan firman-Mu bagi kami saat ini, mengajarkan kami agar tetap selalu dapat menguasai diri dalam segala kehidupan yang kami hadapi di tengah-tengah hidup ini. Seiring dengan perjalanan zaman, kemajuan zaman saat ini, biarlah Tuhan Engkau selamatkan kami di dalam terang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau merdekakan kami di dalam firman Tuhan dengan kelahiran Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah di dalam terang Tuhan, di dalam kehidupan kami, semuanya kami jemaat-Mu, terus anak-anak kami PNB HKI Siabalabal ini boleh dan mampu untuk menguasai diri di dalam kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, ada sebuah kehati-hatian yang harus kami perbuat agar kami selalu berkarya dan berkarya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berkati rangkaian acara ini hingga sampai akhirnya nanti menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan masa depan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berikanlah itu menjadi sukacita, menjadi kesenangan untuk menjadi masa depan mereka. Kelak anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu taat kepada orang tua. Terpuji Engkau Bapa. Biar lindungi kami malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.